Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa habibika al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala innalil muttaqina mafaza. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di antara bulan yang termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah. Bulan Sya'ban. Sisa beberapa hari lagi dan kita akan masuk di bulan suci Ramadan insyaallah taala. Semoga kita semua yang hadir, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Diberikan taufik untuk maksimal dalam ibadah. Dan tentunya tujuan doa terbesar Bughyatul Uzma, kita dilepaskan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala min utaqaihi minan niran, termasuk orang-orang yang terbebas dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara keistimewaan bulan Sya'ban, ma'asyiral muslimin, bahwa Allah Subhanahu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Usamah ibnu Zaid diriwayatkan oleh Abi Dawud dan yang lain disahihkan oleh Imam Al-Albani, syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan yang sisa 10 hari ini kurang lebih adalah bulan yang banyak manusia melupakan dan melalaikan. Waqa'a baina Rajab wa Ramadan, yang ada setelah Rajab dan sebelum Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menerima amalan-amalan manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa di tahun yang lalu. Kita qiyam, kita bersedekah, kita melaksanakan amal-amal kebajikan, kita tarawih, kita qiyamul lail, kita khatam Al-Quran. Namun ada pertanyaan yang harus dan mesti kita jawab bersama, ma'asyiral muslimin. Apakah kita berani menjamin? Apakah kita siap untuk mengklaim bahwa sesungguhnya semua amal-amal puasa kita di tahun yang lalu telah diterima, telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak di antara kita yang mungkin belum berani memastikan bahwa amalan, kita semua berharap, kita semua berdoa bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan di tahun yang lalu. Namun alangkah ruginya kita ketika Ramadan sudah ada di depan mata, namun kita tidak sadari bahwa pahala ibadah kita yang kita lakukan rupanya belum diterima dan tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa beberapa hari lagi Allah angkat pahala kebajikan di bulan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sebab amal kita diangkat oleh Allah. Di antaranya ketika Allah melihat hati kita adalah hati yang salim, hati yang bersih, tidak ada persengketaan, tidak ada pertikaian, tidak ada baghdha, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada boikot antara satu dengan saudaranya yang lain. Fa innaha hiyal haliqah, bahwa puasa bulan suci Ramadan bukan sekedar kita menahan rasa lapar semata, bukan puasa perut saja, tetapi puasa Ramadan sebenarnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan ketakwaan itu tepatnya dan letaknya di dalam hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah tidak melihat tampang kita, penampilan kita, namun Allah melihat dan menilai kita bagaimana kesehatan, bagaimana keselamatan hati-hati kita. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abi Daud bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum, maukah kalian aku kabarkan tentang sebuah amalan yang lebih baik daripada ibadah salat, puasa dan sedekah?" "Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah." Kata Nabi, "Islahu dzatil bain." Perbaikilah hubungan antara satu dengan yang lain sesama saudara muslim. Jangan pernah disisakan ketika ada pertikaian, ketika ada perselisihan, ketika ada masalah dengan saudara, dengan sepupu, dengan paman, ketika ada gesekan dengan tetangga, maka kita yang pertama kali meminta dan memberi maaf. Dan ego dan keangkuhan, saya pamannya, dia yang harus minta maaf. Saya yang benar, dia yang salah. Saya tua, dia muda. Bukan seperti itu tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih baik yang pertama kali memberi maaf. La yahillu li muslimin, kata Rasulullah, tidak halal jamaah sekalian bagi setiap yang mengaku bersyahadat Allah Tuhannya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan nabinya, tidak halal an yahjura akhahu fawqa thalath, mendiamkan ketika ada pertikaian saudaranya lebih dari 3 hari. Dengarkan jamaah sekalian yang punya pemboikotan antara satu dengan yang lain, tidak tegur sapa. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang bahkan lebih dari itu. 3 tahun ibadah puasa Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha hiyal hadiqah, karena rusaknya hubungan satu dengan yang lain, dia adalah mencukur. Dapat bertanya, mencukur rambutnya Rasulullah? Bukan. Mencukur agama. Tidak lewat daripada kepala kita, tidak melewati daripada 1 jengkal, 1 langkah di atas kepala kita amal-amal yang kita lakukan. Alangkah ruginya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita fahami bahwa keistiqomahan sejati bukan ketika kita kemudian melaksanakan salat saja, membaca Al-Qur'an saja, melaksanakan amal-amal kebajikan saja, tapi keistiqomahan sejati ketika kita mampu untuk memaafkan satu sama lain. Manusia adalah tempatnya kehilafan dan kesalahan. Namun yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali memberi maaf. Kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para nabi, ditegur oleh Allah dalam Al-Qur'an karena terlambat memberi maaf. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, putri beliau yang notabene adalah istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, dituduh dengan isu yang jahat telah melakukan zina. Yang menuduhnya adalah diantaranya hamba sahaya yang beliau bebaskan, beliau berikan distribusi, beliau berikan subsidi, beliau bantu kehidupannya. Rupanya termakan isu orang-orang munafik bahwa Aisyah berzina. Abu Bakar marah besar.
Aku tidak akan berikan bantuan, aku putus bantuan mulai hari ini, kata Abu Bakar As-Siddiq. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu. Falyafu wal yasfahu. Maafkanlah, ampunkanlah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Bukankah engkau juga ingin diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kembali berbuat baik, bahkan berlipat-lipat kembalinya dibandingkan dengan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, kita perlu belajar dari bagaimana hati anak kecil. Pagi berkelahi, sebelum zuhur sudah saling memberikan maaf. Terkadang kita harus belajar. 1 tahun, 2 tahun, ada yang tidak bertegur sapa. Bayangkan, alangkah ruginya, alangkah buruknya ketika itu terjadi kepada kita. Amal-amal yang kita kerjakan tidak diangkat. Hatta yastaliha, kata Rasulullah. Sampai mereka berdua kembali saling memaafkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita jawab. Kaifa nastaqbil Ramadan? Bagaimana kita mengambil, memaksimalkan, menyambut bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Wahai bulan suci Ramadan, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kami menyiapkan diri sebaik-baiknya. Namun sebelum kita mempersiapkan hal-hal yang lain, apalagi hal-hal yang bersifat materi. Apa buka puasa pertama? Buka puasa di mana? Apa yang harus diperbaiki? Kulkas diperbaiki, AC diperbaiki. Kita lupa perbaiki hati kita. Menyambut bulan suci Ramadan, biarkan hati kita lapang menyambutnya. Maafkan setiap orang. Dia yang salah atau kita yang salah, urusan belakang. Kita angkat keangkuhan, hilangkan kedengkian, hilangkan permusuhan. Biarkan ia lapang. Nafas enak, berpikir enak, tidur enak, dan masuk bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita di bulan Sya'ban. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini persiapan terbaik. Persiapan terbaik kita menyambut Ramadan. Bahkan ia persiapan terbaik kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak diterima. Allah tidak menerima harta, Allah tidak menerima bantuan keluarga. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepadanya dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi hatta ataahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa kana minal halikin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah dan Rasulnya menjamin bagi orang-orang yang menjaga kesehatan hatinya, menghindari daripada permusuhan dan segala bentuk kemaksiatan, maka Allah jamin baginya surga. Suatu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat duduk. Rasulullah mengatakan akan lewat penghuni surga. Esok harinya Rasulullah mengatakan perkataan yang sama sampai 3 kali, dan yang lewat sama orangnya. Orang tua kaum Ansar basah jenggotnya karena berwudu, memegang sandalnya masuk ke masjid, salam dan kemudian sholat 2 rakaat. Salah seorang sahabat kemudian penasaran mengikuti orang tua tadi. Dia adalah Abdullah bin Umar. Mengintip apa amalannya. 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak diketemukan amalan istimewa.
tidak qiyamul lail, tidur di malam harinya, cuma melaksanakan yang sholat wajib saja. Maka setelah 3 hari penasaran, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, saya datang ke rumahmu menginap bukan karena saya tidak punya tempat menginap, bukan karena saya ada masalah dengan orang tua saya, tapi saya mendengar Rasulullah mengatakan engkau penghuni surga. Apa alasannya? Saya tidak mendapatkan. Kata orang tua tadi, ini amalanku, ini yang aku lakukan, tidak ada yang lain, tidak aku tambah-tambah dan tidak aku kurangi. Ketika Abdullah bin Umar pamit dengan penasaran, dipanggilnya, wahai kisanak, wahai Abdullah bin Umar, kemari. Aku tidak punya amalan yang istimewa kecuali aku tidak tidur di malam hari sebelum aku maafkan semua kesalahan saudara-saudaraku di hari tersebut. Tidak tidur di malam hari kecuali aku telah maafkan setiap kesalahan. Ini alasan orang dikatakan sebagai penghuni surga padahal padahal masih berada di dunia. Mari kita bersama jamaah sekalian rahmati Allah bersihkan hati kita supaya kita menyambut bulan suci Ramadan. Amalan Ramadan tahun lalu telah diangkat dan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menggapai kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'awat. Allahumma wa ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghith. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma ballighna ramadan. Allahumma sallim ilaina ramadan wa sallim ramadan ilaina wa tasallamhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin wa waffiqna ila kulli amalin yurdika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.